Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Fadi Mahmud dari Prodi PGMI semester 2 akan menyelesaikan tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Nur Fatimah MPD. Baik, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SHMM. Tak lupa yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode EBC Aksi Belajar Cerdas Bapak Dr. Abdul Aziz MAG dan Bapak Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Ibu Nur Fatimah MPD dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Arab pra-Islam. Nah, di sejarah Arab pra-Islam itu ada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang kondisi pada zaman jahiliyah, pada era jahiliyah, situasi sosial masyarakat Arab ditandai oleh kekurangan struktur sosial yang teratur serta ketindakan yang terhadap norma, aturan, dan prinsip keagamaan. Kemunculan Islam di kota Mekah melalui utusan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu adalah kondisi pada masa pra-Islam. Nah, dalam konteks situasi sosial keagamaan masyarakat Arab pra-Islam terdapat keterangan agama termasuk Yahudi dan Kristen. Nah, sebagian terbesar penduduk menyembah berhala selama periode jahiliyah Mekah. Sebagai pusat kegiatan keagamaan mereka menjadi terkenal dan strategis karena lokasinya yang berbeda di persimpangan perdagangan internasional. Nah, meskipun awalnya didikan sebagai pusat perdagangan, Mekah menjadi tempat suci yang memberikan perlindungan jiwa bagi pendatang dan pengunjung. Begitu berbagai agama seperti paganisme dan Yudaisme dianut oleh komunitas Arab pra-Islam. Baik, berikutnya ini adalah kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Nah, pada pra-Islam kondisi ekonomi itu bisa dibilang cukup, tapi terkadang kurang. Ini terjadi karena tergantung dengan kawasan mereka yang jika panen apakah akan mendapat banyak ataupun sedikit. Jadi kondisi ekonomi Arab pra-Islam itu hampir seluruh wilayah Jazirah Arab itu merupakan dataran Sahara, tapi luas. Nah, hal ini mengakibatkan keterbatasan lahan perkebunan, kecuali hanya sejumlah kecil wilayah yang seperti di Syam dan Yaman, itu sumber air berupa mata air atau kis gitu. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kondisi keagamaan Arab pra-Islam. Nah, sebelum masuknya Islam, terdapat banyak agama di Arab, antara lain yakni adalah Yudaisme dan Kristen. Bahkan di masa jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala, sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yathrib. Nah, orang Kristen dan dari Najiran di Arab Selatan dan beberapa di Mekah adalah Hanif. Nah, agama pangan yang didirikan oleh Amr bin Luhai dari Syam hingga Mekah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah keturunan Amr yang saat itu memimpin Ka'bah. Nah, agama ini kemudian berkembang pesat hingga menjadi agama sebagian besar masyarakat di kota Mekah. Nah, Mekah sendiri merupakan lokasi Ka'bah yang pada masa itu merupakan pusat kegiatan keagamaan, dikenal luas di mana-mana yang menjadi jalur perdagangan internasional. Baik, yang terakhir adalah kondisi
kehidupan Rasulullah hingga dewasa. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tepat 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Mekah, orang tua Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah bin Wahab. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Ayahnya adalah seorang saudagar yang sering berkunjung ke negeri Syam. Saat singgah di negeri Syam. Nah, saat singgah di Madinah, beliau jatuh sakit hingga wafat dan dimakamkan di sana. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, ibunya memberikan kepada Halimah Sa'diyah agar bisa diberikan ASI kepadanya saat itu. Masyarakat Arab mempunyai tradisi pemberian ASI yang dilakukan oleh ibu-ibu desa dengan tujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pendesaan yang udaranya tetap murni. Nah, pada masa kecil Nabi Muhammad SAW, pada usia 6 tahun, ia kembali ditinggal oleh sang ibu. Setiap tahun ibunya mengundangnya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya dan menjalin silaturahmi dengan keluarga dalam pelajaran pulang di Madinah. Nah, ibunya itu jatuh sakit dan meninggal di sana. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika berusia 6 tahun. Nah, kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang tokoh terkemuka di kota Mekah dan sangat menyayangi cucunya. Setelah kewafatan Abdul Muthalib, maka beliau diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Dan di masa dewasanya, kehidupan dewasa Nabi dikhususkan untuk perdagangan. Suatu hari, pamannya menyarankan agar ia bergabung dengan khalifah dagang Khadijah. Nah, Khadijah adalah seorang janda kaya raya yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy. Nah, selama pelajaran bersama Nabi, Maisarah menanyakan banyak kejadian luar biasa seperti Nabi tidak pernah terkena terik matahari yang panas, lalu terlindungi oleh awan gitu. Sehingga pada masa itu kejujuran Nabi dan akhlak baik Nabi itu diangkat menjadi pemimpin kawasan perdagangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.